Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi ni'matil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwah, insyaallah hari kita bahas sebuah kitab dari karya Syekh Abdul Hafiz Mahmud bin Ahmad At-Tahan dari kitabnya Taisir Mustalah Hadis. Ya, insyaallah kita mulai dari pembukaan. Nanti bisa lihat di awal kitab ini. Semuanya sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah tab'atis sabi'ati. Muqaddimah tab'ah cetakan as-sabi'ah yang ke-7. Muqaddimah itu pendahuluan ya, cetakan ke-7. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi ni'matil Islam. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah, alladzi manna, yang telah menganugerahkan, alaina, atas kita, binikmatil Islam, dengan nikmat Islam, wa ja'alana min khuddami sunnati nabiyhi al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan segala puji milik Allah yang telah menjadikan kita termasuk dari pelayan sunnah nabinya, pelayan sunnah nabinya al-Mustafa yang telah dipilih alaihi salatu wassalam. Wassalatu wassalamu ala sufatihi min khalqihi wa khatami anbiya'ihi Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Salawat dan salam semoga terlimpah atas pilihan Allah dari makhluknya, min khalqihi, dari makhluknya, dan penutup para nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad putra Abdullah. Dan semoga Allah juga mencurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang yang setia kepadanya. Ya, ini mukadimah. Jadi beliau memulai dengan pujian kepada Allah telah menganugerahkan kita nikmat Islam, yang Allah telah menjadikan kita sebagai pelayan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau membaca sholawat salam kepada pilihan Allah, manusia pilihan Allah, penutup para nabi yang Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga sholawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang yang setia kepada beliau. InsyaAllah kita masuk ke dalam doa ini. Wa ba'du. Dan setelah itu, setelah pujian dan sholawat, fa inna Allah Ta'ala wa lahul hamdu wal minnah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala dan hanya untuknya lah, yaitu lil hasr, ya, jar majrur yang diletakkan di awal, sesuatu yang harus diletakkan di belakang ketika diletakkan di awal. Di antara faedahnya adalah lil hasr, untuk pembatasan. Hanya miliknya lah pujian dan anugerah. Qad kataba li hadzal kitab al-qabula ladai talabatil ilmi ammatan. Sungguh, ya, setelah beliau memuji Allah Ta'ala, sungguh Allah telah menetapkan, ya, telah menuliskan di dalam Lauh Mahfuz. Kata itu telah menuliskan atau menetapkan adalah Lauh Mahfuz di hadzal kitab, untuk kitab ini, kitab yang ada di hadapan kita ini. Apa yang dituliskan? Al-Qabul. Kitab ini diterima di hadapan para thalabah, yaitu para penuntut ilmu secara aman, secara umum. Wal mushtaghilina bil hadithi wa ulumihi khassatan, dan terkhusus, ya, bagi orang yang menyibukkan dengan hadis dan ilmu hadis, ya, mereka yang menerima kitab ini.
Faqad nafidat minhu min hini tabihi atbaha ula am 1397 Hijriah sampai 1977 Masehi. Ilal ana situ tab'ati. Dan sungguh telah habis ya, dari kitab tersebut dimulai dari pencetakannya yang pertama pada tahun 1397 sampai 1977 sampai ini tadi pada tahun 1397 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1977 Masehi ya. Sampai saat ini ada 6 kali cetak. Jadi sudah dicetak sampai 6 kali. Itu semua sudah habis. Lidza ra'aitu tab'ahu at-tab'ata as-sabi'ata. Oleh karena inilah aku melihat untuk mencetaknya cetakan yang ke-7 setelah yang ke-6 habis. Ladai maktabatil ma'arif Riyadh ya. Pada maktabah al-ma'arif. Maktabah itu kantor. Ya, ma'arif di daerah Riyadh. Riyadh itu mana? Arab Saudi. Wala makana nasul kitab ghairu mashghulin, dan ketika teks dari kitab itu tidak mashghul, tidak ditandai, wa fihi ba'dul akhta'i, dan di dalamnya terdapat sebagian dari beberapa kesalahan. Ya, akhta' itu jamak dari khata'. Ra'aitu an akuma bisyakli ma yushkiru la siyama asma'al a'lami. Ra'aitu, maka saya melihat an akuma untuk bertindak ya, bisyakli ma yushkiru, dengan menandai apa yang masih rancu atau janggal, la siyama, terlebih lagi asma'al a'lam, nama-nama orang-orang yang ya, bisa juga maknanya alam ya. Nama orang atau a'lam itu nama orang-orang besar ya. Apalagi orang-orang hadis itu namanya kadang sulit-sulit ya. Wa kadzalika tashihul akhta'i, demikian pula mensahihkan atau membenarkan beberapa kesalahan qadrul mustata', tentu sesuai dengan yang disanggupi, sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini ada perubahan. Cetakan satu ini sudah ada perbaikan sesuai dengan kemampuan. Lidzalika tu'tabaru hadhihi tab'atu mutamayyizatan an sabiqatiha min at-tab'ati bi amrayn. Oleh karena inilah dianggap cetakan yang ke-7 ini memiliki keistimewaan, artinya memiliki kelebihan berbeda dari cetakan-cetakan sebelumnya di antara cetakan-cetakan yang lain. Ya, ada 2 perkara. Ya. Jadi sisi keistimewaannya 2 hal. Pertama asyakru wa tashih. Asyakru itu dengan adanya tanda diharokati, dan tashih yaitu pembenaran kesalahan yang ada. Wa sallallahu ta'ala an yutimma an-naf'a bi hadzal kitab. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala agar melanggengkan manfaat dengan kitab ini. Semoga Allah Ta'ala terus-menerus memberikan manfaat untuk kitab ini, wa yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kitab ini menjadi amalan yang ikhlas untuk wajah Allah Ta'ala yang maha mulia. Ya, jadi penulis kitab tidak semata-mata bisnis, tidak, tapi karena memang dia mengharapkan ridha Allah agar ini tersebar di seluruh penjuru bumi. Ya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Dan salam semoga Allah Ta'ala curahkan kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu, dan semoga tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka bi ihsanin ila yaumiddin, dengan ihsan, mengikuti para sahabat dengan baik sampai hari pembalasan. Nah, di sini para ulama menjelaskan kenapa doa ini diantaranya adalah waman tabi'ahu ihsan, termasuk yang
kandung adalah orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, dengan baik. Karena ada orang yang mereka mendakwahkan bahwasanya mereka mengikuti sahabat. Akan tetapi ternyata ketika kita lihat dari sisi akidahnya, kemudian manhaj diantaranya, kemudian ibadahnya, suluknya dan seterusnya, banyak menyelisih dari apa yang para sahabat di atasnya. Maka kami tidak menunjukkan bahwasanya mereka mengikuti secara ihsan ila yaumil sampai hari pembalasan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan mereka. Ini pun ya, mereka untuk mereka yang belum lahir. Al-Kuwait di Ghurrati Jumadal Akhirah min am 1405 Hijriah. Kuwait ya, pada permulaan bulan Jumada al-Akhirah pada tahun 1405 al-Muwafiq yang bertepatan dengan tanggal 21 bulan 2 tahun 1985 Masehi. Berarti berapa tahun lalu ini? Berapa tahun lalu? Abdullah ya? 30 tahun lebih ya, hampir 35 tahun. Wa katabahu al-Abd al-Dhaif, yang menulisnya adalah seorang hamba yang lemah, Roji afwa rabbihi al-Mannan, yang mengharapkan ampunan Rabbnya yang maha memberi anugerah, yaitu Abu Hafiz Mahmud bin Ahmad al-Tawhan ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan maaf kepada beliau, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada manusianya. Baik, ini adalah mukadimah. Sekarang kita buka halaman selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa para ulama memulai tulisan mereka dengan Bismillah. Bagaimana mereka beriktidak, yaitu bersawi toladan, mengambil pelajaran dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ketika menulis rasail atau surat-suratnya, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manna 'alal muslimina bi anzalil Qur'anil Karim. Ya. Kalau kita perhatikan bagaimana ucapan para ulama itu hampir-hampir tidak ada yang sia-sia. Tidak dengan kita ngomong tidak ada faedahnya. Ya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah alladzi manna 'alal muslimin, yang telah menganugerahkan kepada orang-orang muslim inzalil Quran, yaitu dengan menurunkan Al-Quran Al-Karim. Jadi turunnya Al-Quran itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran itu adalah anugerah, maka sudah semestinya, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita perhatian terhadap Al-Quran. Bagaimana caranya? Membacanya, ya, kemudian merenungkan makna-maknanya dan berusaha mengamalkan isi kandungannya. Wa takaffala bihifdhihi fi suduri was-suturi ila yaumiddin, dan Allah Ta'ala telah menjamin dengan menjaga Al-Quran atau memelihara Al-Quran fi sudur, di mana? Di dada-dada. Wa laqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan sungguh kami memudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Nah, kita saksikan apa yang difirmankan Allah Ta'ala itu terbukti. Ya, para imam kita mayoritas sebelum balik mereka sudah menghafal Al-Quran, dan hari ini pun kita saksikan terlalu banyak. Jadi telah tegak hujah bagi kita kalau kita tidak hafal Al-Quran ya. Anak-anak kecil sudah hafal. Kemudian was-sutur, dan Al-Quran pun terjaga di sutur. Sutur itu di tulisan, dan itu terjadi berkesinambungan terus menerus ila yaumil sampai hari pembalasan. Al-Quran akan senantiasa sampai datang suatu hari minhu bada wa ilaihi yaud. Al-Quran yang nantinya akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'ala min tatimmati hifdhihi hifdha sunnati sayyidil mursalin, dan Allah telah menjadikan
di antara bentuk tatimah, yaitu kesempurnaan penjagaan terhadap Al-Quran, gimana? Yaitu dengan menjaga sunnah Sayyidil Mursalin. Kalau hanya Al-Quran yang terjaga, belum sempurna. Karena Al-Quran tidak bisa difahami kecuali dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu Allah Taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau wahai Nabi al-dzikra, yang dimaksud adalah hadis atau sunnah, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka faham. Yatafakkarun itu masih memahami isi Al-Quran. Ya. Jadi kalau hanya Al-Quran ya kita belum bisa paham. Ya. Maka di antara bentuk sempurnanya Allah Taala menjaga Al-Quran dan dengan menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina satu-satunya Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi awkala Allah ilaihi tibyana ma aradahu min at-tanzilil hakimi. Dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad yang Allah telah menyerahkan kepadanya, mewakilkan atau menyerahkan kepadanya tibyana ma aradahu, penjelasan apa yang Allah inginkannya, minat tanzil al-hakim, dari Al-Quran yang telah diturunkan. Ya. Jadi Allah telah menyerahkan kepada Rasulullah untuk menjelaskan apa yang Allah telah inginkan dari Al-Quran. Karena ucapan itu siapa yang paham? Yang mengucapkannya. Allah Ta'ala yang beriman, Allah yang paling paham. Maka Rasulullah SAW diberikan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, kalau kita ngomong Al-Quran, ya kita sudah masuk ya, ada hadis yang tauqiti dan tauqiti. Ingat tak? Hadis yang tauqiti itu bisa jadi terkadang banyak kan seperti disetujui Allah, ada sebagian yang ditegur tidak ada kesalahan. Ini bentuk dari maksudnya Nabi SAW. Hadis tauqiti berupa istinbat Nabi, istinbat bagaimana Nabi memahami dan mengambil faedah dari ayat Al-Quran. Ketika ada kekeliruan langsung ada peneguran. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surat An-Nahl ayat 44. Dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam al-dzikra. Al-dzikra di sini dimaksud adalah ilmu, yang dimaksud adalah hadis. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberikan kepada Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Apa itu? Hadis. Dan ini yang dimaksud dalam ayat. Iya. Litubayyana linnas. Nah, di sini ada taklid. Lamnya itu dalam rangka menjelaskan. Ya, atau lam mukai istilahnya dalam qaid bahasa Arab. Agar Nabi SAW menjelaskan untuk manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan kepada siapa? Al-Quran. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka itu yatafakkar. Artinya apa? Mereka berpikir dan paham terhadap Al-Quran dengan sebab penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau datang seseorang tidak pernah belajar hadis kemudian jadi mufassir, kira-kira gimana? Tafsirnya benar atau salah? Pasti salah. Ya, pasti salah. Bahkan di Muqaddimah Tafsir Katsir dalam Fadlul Quran yang salah di atas sebelumnya itu disebutkan riwayat, walaupun di situ ada nazar ya, biasa ada ulama yang berpandangan A, B, C, D tentang hadis itu yang sesuai atau tidak, tapi maknanya benar. Yang kurang lebih kalimatnya man qala fil Quran, apa itu barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran biro'ihi, dengan pendapatnya. Kalau seandainya benar, itu pun sudah salah. Terus bagaimana kalau salah? Alasannya karena dia tidak masuk melalui pintunya, tidak berbicara tentang Al-Quran dengan ilmu, dengan terkaan saja. Rajman bil ghaib,
seperti melempar sesuatu yang tidak jelas. Nah ternyata kena. Nah itu namanya menekan bekerja. Itu benarnya salah, apalagi kalau salah. Bahkan dalam ajaran mengatakan kalau yang terbawa maka binatang, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Maka jadi seorang fasir itu benar. Jangan mudah-mudah pengen jadi ahli tafsir kalau bukan ahli. Oleh karena itu untuk menafsirkan Al-Quran kita merujuk kepada al-alim rabbani, kepada ulama tafsir. Ya. Faqama sallallahu alaihi wasallam mubayyinan lahu bi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi bi uslubin wadihin mubinin. Faqama, maka berpindahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mubayyinan atau bangkit, mubayyinan menjelaskan lahu, ya, menjelaskan lahu Al-Quran, ya maksudnya bi aqwalihi dengan sabda-sabdanya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya, wa taqriratihi dan takrir, ya, ketetapan atau persetujuan Nabi SAW disulubin dengan metode-metode wadihin yang jelas, mungkin yang terang, ya. Maka ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala ditanya bagaimana akhlak Nabi SAW, jawabannya apa? Kana khuluqul Quran, akhlak Nabi Al-Quran, ya. Apa yang beliau katakan adalah tafsir dari Al-Quran. Apa yang beliau lakukan adalah tafsir dari Al-Quran. Semuanya. Baik, waridho dan ridho anis sahabat. Semoga Allah limpahkan kepada para sahabat alladzina talaqaw sunnata, yang mereka telah menjumpai sunnah. Ya, talaqi itu berjumpa dan bertemu yuk melihat. Ya, tapi sahabat yang memang tidak melihat itu pun sudah dikatakan talaqaw. Ya, akan tetapi dalam bahasa Arab, ya, liqaw itu artinya apa? Tidak ada mana lain kecuali dia berjumpa dan melihat. Maksudnya para sahabat adalah talaqaw sunnah, yang mereka langsung melihat dan menjumpai sunnah dengan Nabi SAW an-nabawiyah, sunnah nabawiyah, anin nabi, dari Nabi Al-Karim, dari Nabi yang mulia. Fa'wa'auha, kemudian mereka para sahabat menghafalnya, ya, para sahabat menghafalnya, ya. Wa naqaluha, dan mereka menukilkannya sunnah tersebut lil muslimina, kepada kaum muslimin. Kama sami'uha, sebagaimana mereka para sahabat itu langsung mendengarnya. Khalisan, secara murni, min syawa'ib tahrif wa tabdil, jauh dari cacatnya, rusaknya tahrif. Tahrif itu adanya perubahan dan tabdil berganti. Jadi para sahabat mengerti persis apa yang disampaikan Rasulullah, tanpa ditambah, tanpa dikurang, disampaikan kepada kaum muslimin. Nah, sampai nanti ada ilmu sendiri, ya, di mana para ulama bisa mendeteksi hadis ini ada apa? Di dalam ada tambahan, disebut dengan hadis mudraj. Ya, ini ada tambahan. Ini bukan sabda Nabi, tapi ini ada ucapan sahabat fulan dalam rangka menjelaskan makna hadis. Ya, itu para ulama sangat detail. Oleh karena itulah para ulama kita sangat berhati-hati tentang hadis Nabi, karena Rasulullah SAW bersabda, man qala alayya falyaqul khair atau falyaqul haqqan. Ya, anak lupa itu, barang siapa yang berbicara tentang aku, maka berbicara dengan benar. Ya. Kalau tidak, caranya apa? Falyatabawa maq'adahu min an-nar. Ya, kalau dia tidak berbicara benar, maka tempatnya neraka. Sampai dalam hadis Rasulullah juga mengatakan man qala alayya ma lam aqul, ya. Kalau siapa yang berbicara tentang aku, tapi dia mengatakan sesuatu yang aku tidak katakan, dia terbawa tempatnya di neraka. Ya, inilah yang membuat para ulama berhati-hati. Bahkan dalam riwayat pun disebutkan, ya, barang siapa yang dia menyampaikan sebuah hadis jawaban hujjatihi, yang dia melihat bahwasanya hadis ini ada kedustaan, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia salah satu dari dua pendusta. Sudah ngerti dia hadis ini
dhaif jiddan atau maudhu, tapi dia sampaikan untuk membela syahwatnya atau hawa nafsunya. Nah, maka dia salah satu dari apa? Dua penembus. Baik. Sedikit lagi, warahmah wal maghfirah lis-salafis shalih, dan rahmat dan ampunan semoga Allah Taala limpahkan kepada salafus shalih alladzina ta'aqqalu as-sunnah al-mutahharah. Mereka adalah orang-orang yang telah menukil sunnah al-mutahharah yang disucikan jailan an jailin secara generasi ke generasi. Jadi salafus ummah mereka menukil dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in dan seterusnya. Wa wadhahu li salamati nafliha wa riwayatiha qawaida wa dhawabita daqiqatan li takhlisiha min tahrifil muqtidin, dan mereka telah meletakkan untuk selamat penukilannya, untuk menjaga keselamatan penukilannya itu, dan riwayat-riwayatnya itu meletakkan apa? Kaidah-kaidah dan dhawabit. Dhawabit itu patokan-patokan yang sangat daqiq, yang sangat detail. Tujuannya apa? Litakhlisiha min tahrifil mubtilin, agar memurnikan ya riwayat tadi dari tahrifnya orang-orang yang batil. Ya. Kemudian wal jazaa'ul khair liman khalafa as-salafa ya min ulama'il muslimin alladzina talaqaw qawaida riwayatis sunnah wa dhawabitaha 'anis salaf, dan balasan yang baik semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada orang yang menggantikan salaf, pengganti para salaf, yaitu dari para ulama yang kaum muslimin, di mana mereka orang-orang yang telah menukil, ya, mereka orang-orang yang telah menjumpai kaidah-kaidah riwayat sunnah dan patokan-patokannya dari salaf terdahulu. Fahadafuha waratabuha, kemudian mereka memperbaiki dan meruntuhkannya. Wajama'ulha, dan mereka menghimpunnya fi musannafatin mustaqillah, dalam karya tulis secara tersendiri. Sumiyat, disebutlah karya tersebut fi ma ba'du, setelahnya, dengan penyebutan ilmu mustalahil hadis. Ya. Sepertinya kita cukupkan karena waktunya sudah habis. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.